warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan saya, Rashika Ardafa Sahila. Pada kesempatan kali ini, saya akan bercerita tentang sebuah legenda di daerah saya, yaitu legenda Kawah Sikita. Pada zaman dahulu kala, di dataran tinggi Dieng, hiduplah seorang putri yang sangat cantik jelita. Dia bernama Putri Sintadewi. Putri Sintadewi yang memiliki memiliki badan yang sungguh luar biasa cantiknya, atau dalam bahasa kerennya, bahasa generasi muda, yaitu good looking. Nah, dia menjadi kebanggaan bagi masyarakat di daerah tersebut. Ketika Putri Sintadewi berkumpul dalam masyarakat, pasti masyarakat langsung menuju Putri Sintadewi. Hal tersebut terjadi pada saat Putri Sintadewi berjalan-jalan menuju sebuah pasar. Pada saat Putri Sintadewi menuju pasar tersebut, semua masyarakat yang berada di pasar langsung menuju kepada Putri Sintadewi, karena tentunya akan saking cantiknya, kemudian yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh orang lain, mengakibatkan masyarakat menjadi terheran-heran ketika melihat kecantikan Putri Sintadewi. Salah satu pedagang pun berkata, yaitu seorang nenek-nenek, "Tuan Putri, terimalah buah carica ini." Salah seorang nenek berkata seperti itu. Tuan Putri pun langsung menjawab, "Terima kasih, Nek, atas apa yang telah diberikan. Kalian semua begitu baik dengan saya." Pasti ketika Tuan Putri Sintadewi menuju ke sebuah pasar, semua masyarakat memberikan barangnya secara gratis kepada Putri Sintadewi. Tolak oleh Putri Sintadewi, entah apa mungkin yang dipikirkan oleh Putri Sintadewi. Salah seorang pangeran pun berkata kepada pangeran lainnya yang ditolak, "Oh, memang benar nih, Putri Sintadewi sangatlah pemilih orangnya." Ya, pasti ada pangeran-pangeran yang datang menuju Putri Sintadewi untuk meminangnya. Namun, tidak ada satupun pangeran yang diterima pinangannya oleh Putri Sintadewi. Kemudian berita tersebut terhadap sifat pemilih Putri Sintadewi tersebar luas hingga ke pelosok negeri. Berita tersebut akhirnya terdengar nih oleh seorang pangeran yang begitu kaya, begitu berkelimang harta. Semua hartanya dimiliki seperti berlian, emas, kemudian perak, kemudian permata, semuanya dimiliki oleh pangeran tersebut. Akhirnya pangeran tersebut memerintahkan kepada patihnya mengiyakan pinangan terhadap Pangeran Kidang Tarunga. Sungguh luar biasa nih bagi berita yang didapatkan bagi seluruh masyarakat di daerah Putri Sintadewi, dan tentunya bagi patih yang akan menyampaikan kepada Pangeran Kidang Tarunga. Pangeran Kidang Tarunga yang mendengar berita tersebut tentunya tidak lepas dari kebahagiaan. Beberapa hari kemudian, akhirnya Pangeran Kidang Tarunga pun menuju kediaman Putri Sintadewi untuk meminang Putri Sintadewi. Seluruh pasukan, seluruh masyarakat di daerah Pangeran Kidang Tarunga diikut sertakan. Ramai sekali. Dan tidak hanya itu saja, Pangeran Kidang Tarunga juga menampilkan kekayaannya atau kemewahannya kepada seluruh masyarakat di kediaman Putri Sintadewi. Namun ketika itu hal yang tidak diduga datang menuju hantaman perasaan Putri Sintadewi. Pada saat Putri Sintadewi sedang senang-senangnya nih melihat calon suaminya yang begitu kaya, tapi dipatahkan oleh satu hal. Apa itu? Nah, pada saat Pangeran Kidang Tarunga keluar dari keretanya,
Alangkah kagetnya seluruh tamu undangan dari Pangeran Kidang Tarunga dan tentunya Putri Sintadewi. Tentunya yang hal mengagetkan tersebut adalah kepala milik Pangeran Kidang Tarunga yang mirip dengan kepala rusa. Nah, mirip dengan kepala rusa. Tentu teman-teman semua ketika melihat hal seperti itu pasti akan terkejut dan akan kaget. Nah, langsung saja selanjutnya akhirnya Putri Sintadewi pun kaget nih, langsung kaget dan sang pangeran itu malah langsung berkata, "Wahai calon istriku, mari kita berdiskusi tentang pernikahan kita, tanggal pernikahan kita." Sang Putri Sintadewi pun langsung terkejut dan langsung memikirkan ide. Akhirnya Putri Sintadewi pun sebelum menikah dengan Pangeran Kidang Tarunga ingin memberikan satu prasyarat sebelum menikah. Sebelum kamu menikah denganku, saya meminta kepadamu untuk membuat satu sumur, sumur. Nah, karena di daerah di sini ketika musim kemarau sangatlah kering dan sangat sulit untuk menemukan air. Tentang suatu hal yang ingin diberikan oleh Putri Sintadewi kepada Pangeran Kidang Tarunga. Karena tentunya Pangeran Kidang Tarunga sangat bahagia, akhirnya juga langsung baiklah, akan saya buatkan sumur untuk memberikan satu hal sebelum pernikahan kita. Nah, prasyarat lainnya tentang pembuatan sumur tersebut adalah sebelum waktu fajar menggelintir harus jadi. Namun sebelum waktu fajar menggelintir ternyata sumur tersebut sudah jadi dan hampir jadi. Akhirnya Putri Sintadewi pun kebingungan lagi nih, bagaimana caranya agar menggagalkan Pangeran Kidang Tarunga. Akhirnya Putri Sintadewi pun mengarahkan kepada seluruh pasukan miliknya untuk menutupi lubang sumur tersebut bersama Pangeran Kidang Tarunga. Nah, pada saat memasukkan seluruh batu lumpur kepada sumur tersebut, Pangeran Kidang Tarunga yang berada di dalamnya itu merasa marah dan merasa kenapa Putri Sintadewi melakukan itu kepada saya. Dan sebenarnya Pangeran Kidang Tarunga itu juga sudah memiliki perasaan bahwa bahwa Putri Sintadewi itu pun akan menolak ajakan pinangan terhadap dirinya. Akhirnya Pangeran Kidang Tarunga yang begitu marah dan begitu luar biasa kemarahannya, akhirnya dia dengan kesaktiannya keluar dari lubang tersebut. Nah, pada saat keluar dari lubang tersebut, tidak hanya keluar Pangeran Kidang Tarunga saja, namun juga diiringi dengan air yang begitu luar biasa. Dan alangkah kagetnya juga saking groginya saya ini, alangkah luar biasanya juga airnya tersebut tuh begitu panas dan begitu mendidih bahkan. Nah, tidak hanya itu saja yang keluar, namun juga diiringi dengan gemuruh yang begitu luar biasa. Saking marahnya Pangeran Kidang Tarunga. Nah, akibat dari letupan keluarnya Pangeran Kidang Tarunga tersebut pun pada saat ini menjadi lubang air yang begitu panas. Dan air kubangan tersebut menjadi sebuah kawah. Nah, kawah tersebut diberi nama dengan kawah Sekidang karena terhadap kejadian antara Putri Sintadewi dan Pangeran Kidang Tarunga. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Pesan dari cerita tersebut adalah bahwa amanah adalah perbuatan yang akan mendatangkan keberuntungan bagi kita. Sebaliknya, kemunafikan hanyalah perbuatan yang akan merugikan terhadap diri kita sendiri. Bila kiranya untuk dimaafkan. Akhirul kalam, nun wal qalami wa ma yasturun, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.